Hai, selamat pagi. Vonita Bermana di sini. Teman-teman, sekarang saya live streaming dari Facebook. Hai Facebook dan Instagram. Hai Instagram. Jadi kemarin saya ada posting tentang tanya jawab. Apa sih yang teman-teman mau tanyain ke saya? Apa sih yang teman-teman mau tahu dari seorang Vonita Bermana? Dan udah banyak banget pertanyaan di Instagram. Jadi saya berusaha untuk jawab. Mungkin gak semuanya karena banyak banget. Dan saya sekarang masih ada di Zurich, teman-teman. Insya Allah nanti sekarang di sini jam 2 siang. Sekarang di sini jam 2 siang. Insya Allah nanti jam 6 sore, jadi masih ada 4 jam saya sebelum saya boarding menuju ke Jakarta ya. Nah, oke. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau di Instagram saya akan kasih lihat pertanyaannya ya yang di Instagram. Tapi untuk di Facebook mungkin saya akan kasih tahu pertanyaannya apa yang ditanyakan oleh teman-teman di Instagram. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu untuk Instagram dan Facebook, apakah suara saya jelas terdengar? Apakah suara saya jelas? Karena sekarang saya sedang duduk di satu tempat ngopi di Zurich sini, di airport Zurich. Takutnya suaranya nggak kedengeran karena di sini berisik banget. Jelaskah? Pertanyaan mungkin agak lama ya. Jelas ya. Jelas, alhamdulillah. Oke, sekarang di Jakarta jam berapakah? Jam 7 tepat ya. Jam 7 tepat ya di Jakarta karena kita beda 5 jam. Di sini jam 2 siang di Jakarta dan di Indonesia bagian barat sekarang jam 7 malam. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Intan. Mbak Von, setelah rekrut dan udah kita ajarin cara jualan, ya ini untuk yang di Facebook, karena di Instagram pertanyaannya ada. Mbak Von, setelah rekrut dan kita udah ajarin cara jualan, biasanya Mbak Von ngapain lagi sih sama si member baru? Ini udah direkrut, terus udah diajarin cara jualan. Yang saya ajarin pertama kali adalah success plan-nya Oriflame. Jadi gini teman-teman, ini menjawab juga beberapa pertanyaan yang lain ya. Jadi tidak semuanya saya jawab, tapi rata-rata pertanyaannya kayak gini. Kalau udah rekrut terus ngapain lagi sih Mbak Von? Kan udah diajarin jualan, terus diapain lagi ini member barunya? Kalau yang saya lakukan adalah saya harus tahu dulu member yang bergabung dengan jaringan saya, member baru yang bergabung dengan saya itu tipenya yang mana? Ya, tipe dia tuh yang mana? Karena kita tahu bahwa di Oriflame ini itu ada macam-macam tipe. Ada 3 tipe member, ada 3 tipe. Yang satu dia tipe pemakai. Dia biasa beli produk Oriflame, dia biasa pakai produk Oriflame, dia biasa pakai lipstick Oriflame, dia biasa pakai sabunnya Oriflame. Tapi dia biasanya beli sama temennya, misalkan dia beli sama saudaranya yang member Oriflame. Nah, dia mau gabung di Oriflame sebagai member supaya dia bisa pakai produk Oriflame tersebut dengan membeli dengan harga member, belinya pakai harga murah. Nah, itu artinya tipe pemakai. Saya harus tahu dulu nih anak tipe yang mana nih, member baru ini tipe yang mana, apakah dia tipe pemakai atau tipe penjual. Kalau tipe penjual tuh biasanya semuanya dijual teman-teman. Dia jualan batik, dia jualan jilbab, dia jualan mukena, dia jualan sendal, dia jualan pulsa. Pokoknya di Facebooknya atau di Instagramnya rata-rata jualannya banyak banget. Nah, itu tipe penjual. Artinya saya harus kasih tahu tuh ke dia bahwa kalau menjadi tipe penjual di Oriflame, dia bisa dapat keuntungan langsung sebanyak 23%. Harga beli produk Oriflame ke Oriflame itu lebih murah 23% dibandingkan dengan harga katalog. Jadi dia bisa langsung dapat keuntungan, langsung. Itu yang pertama tadi tipe pembeli ya, tipe pemakai,
yang pertama tadi tipe pemakai, artinya dia harus tahu produk Oriflame sekarang yang lagi tren apa sih, produk Oriflame yang lagi diskon apa sih, produk Oriflame yang biasa dia pakai itu produk apa sih, terus apa sih kegunaannya. Itu tipe pemakai. Kalau tipe penjual, keuntungan langsung, dia jualan produk ini berapa rupiah, kasih tahu duitnya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah tipe apa? Tipe pebisnis. Nah, kalau udah tipe pebisnis, waktu saya dulu bergabung di bisnis Oriflame, saya sudah memutuskan bahwa saya kepengen jadi tipe pebisnis yang juga pemakai, yang juga penjual. Jadi saya termasuk tiga tipe ini itu ya. Saya termasuk ke 3 tipe tersebut. Nah, kalau si tipe pebisnis, yang pertama kali saya ajarin apa? Yang pertama kali saya ajarin adalah success plan-nya Oriflame. Bagaimana cara mendapatkan uang di bisnis Oriflame? Bagaimana cara mendapatkan gaji bulanan? Bagaimana cara mendapatkan penghasilan bulanan kayak orang ngantor di bisnis ini? Itu yang saya ajarin. Nah, jadi kalau teman-teman tadi ada pertanyaan gimana setelah direkrut terus udah diajarin cara jualan, terus ajarin apa lagi? Ya balik lagi ke tipenya. Dari ketiga tipe tadi, dia tipe yang mana? Itu yang harus kita ajarin. Jadi teman-teman pada saat teman-teman merekrut, jangan menganggap rata semua member-member yang kita rekrut, semua orang yang kita rekrut adalah tipe pebisnis seperti kita. Jangan anggap rata juga bahwa orang-orang yang kita rekrut adalah tipe pemakai, atau anggap rata bahwa orang-orang yang kita rekrut adalah tipe penjual. Enggak, setiap orang pasti beda-beda. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita tahu. Setelah kita tahu, baru kita tahu apa yang harus kita lakukan next untuk dia, untuk anak ini. Apa yang harus kita ajarin ke dia duluan, mana ilmu apa yang harus dia tahu duluan dari bisnis ini. Ya, oke. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Banyak banget pertanyaannya. Nih, oke. Mbak, aku ini member baru. Ini pertanyaan di Instagram ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu pertanyaannya lihat Instagram saya. Mbak, aku ini member baru, tapi belum juga naik level. Kasih solusi gercep tuh gerak cepat. Biar naik level dong Mbak Fon, secara saya ini ibu rumah tangga. Oke, artinya sama dengan saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Sebelum bergabung di bisnis Oriflame, saya udah dulu ibu bekerja, wanita kantoran. Habis itu saya resign. Jadi resign dulu ya, udah resign terus galau, bingung ngapain di rumah, cuma sama anak-anak doang, nggak ngapa-ngapain rasanya, terus nggak punya penghasilan juga. Akhirnya saya bergabung di bisnis Oriflame. Jadi saya jadi pengangguran dulu baru gabung Oriflame, bukan gabung Oriflame dulu baru resign ya, nggak seperti itu. Nah, jadi saya udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi yang ibu rumah tangga yang antar jemput anak sekolah doang, masak, beresin rumah ya, normal ya ibu rumah tangga biasa. Terus gimana caranya supaya bisa naik level? Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya belajar. Nah, penting banget. Saya belajar tentang bisnis ini. Yang pertama, katanya ya waktu itu ya baru belajar, katanya kalau mau naik level cepat itu harus rekrut yang banyak. Itu ilmunya saya yang saya pelajari pertama. Katanya kalau mau naik level harus rekrut yang banyak. Ya udah, cara rekrutnya gimana? Kalau teman-teman tadi ada pertanyaan juga nih, sebenarnya ada pertanyaan juga yang lain, cuma nanti saya sekalian jawab aja ya. Apakah Mbak Fon langsung beriklan? Iya, saya langsung beriklan karena waktu saya join di bisnis ini yang diajarin pertama kali memang beriklan. Tapi apakah saya langsung dapat prospek dengan saya beriklan? Apakah saya langsung dapat member dengan beriklan? Tidak. Ini yang harus teman-teman tahu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lihat, banyak yang tahu Mbak Fonita itu ngiklan banget. Mbak Fonita itu ngebut karena ngiklan. Saya mau luruskan di sini bahwa iya, saya beriklan langsung pada saat saya join. Tapi apakah saya langsung rekrut pada saat saya beriklan pertama kali dulu waktu saya baru gabung? Enggak. 3 orang pertama yang saya rekrut adalah satu, mamah saya, ya, mamah saya adalah downline saya. Yang kedua adalah teman kantor.
Yang ketiga adalah teman kampus, teman kuliah dulu. Jadi walaupun saya beriklan, walaupun saya dulu baru gabung langsung beriklan, tapi tetap orang yang saya rekrut pertama kali adalah orang-orang yang saya kenal. Inner circle, orang-orang sekitar kita, orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, yang bisa kita ceritain tentang bisnis ini. Nah, jadi kalau Mbak yang bertanya nih, sorry di Instagram nggak ada siapa yang nanya ya, maaf, cuma pertanyaan aja, gimana caranya supaya bisa naik level? Ya harus rekrutnya apakah harus beriklan? Belum tentu. Iya, beriklan iya, tapi buktinya saya pun beriklan tapi saya nggak bisa rekrut waktu itu dari iklan. Yang saya rekrut pertama kali adalah 3 orang pertama yang saya rekrut adalah orang-orang terdekat saya. Bener-bener bikin listing nama, teman-teman. Mau teman-teman bilang katanya saya maunya bisnisnya online, saya maunya rekrutnya dari iklan doang. Kalau buat saya pribadi, boleh banget, harus banget ngerekrut dari iklan, tapi tetap yang namanya teman-teman mau bergabung di bisnis Oriflame. Bisnis Oriflame adalah bisnis manusia, bisnis orang, bisnis manusia, orang per orang yang kita kenal. Artinya teman-teman harus punya hubungan deket dulu nih sama si orang prospek yang kita mau rekrut. Apalagi kalau teman-teman baru ya. Kalau kayak saya nih, anggaplah waktu saya udah level 15%, punya bonus 1 juta 2 juta, itu jujur dengan iklan rasanya gampang untuk merekrut. Dengan beriklan rasanya gampang karena kita udah punya bukti nih, saya udah punya nih duit 500.000, 600.000, 1 juta bonus bulanan saya. Itu bisa saya mempromosikan diri. Tapi waktu saya baru 0%, apa yang mau saya promosiin? Oke, pasti saya promosiin upline. Waktu itu upline saya bonusnya 16 juta. Iya, saya promosiin upline. Tapi untuk jual diri sendiri gimana? Ya mau nggak mau, saya harus mendekati orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal dekat. Saya cerita, saya sharing, saya ibaratnya nih ya, kalau saya suka ngomong, ibaratnya saya tes nyali. Saya tes nyali ke orang-orang terdekat itu. Biasanya orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang paling gampang menolak kita, orang yang paling kejam dalam menolak kita, orang yang paling sok tahu lah. Oriflame, gue udah tahu Oriflame. Lo ngapain sih ikut Oriflame Fon gitu kan? Lo ngapain sih ikut Oriflame Fon? Ini males banget, tau gak sih? Itu bisnis apaan sih? Bisnis jadi-jadian, bisnis recehan, bisnis apalah segala macam yang jelek-jelekin kita. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau naik level, mau cepet naik level, yang pertama harus dilakukan adalah rekrut, bikin listing nama. Apalagi ibu rumah tangga ya, saya sadar banget, saya dulu ibu rumah tangga, sekarang pun ibu rumah tangga ya. Saya ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar rumah. Mau nggak mau, saya rekrut pakai listing nama, tetap rekrut pakai listing nama. Tapi orang-orang yang saya rekrut adalah orang-orang yang saya kenal, yang juga pakai sosial medianya. Kayak teman kuliah sama teman kantor saya dulu itu, mereka aktif banget di WhatsApp-nya. Dulu belum ada WhatsApp ya, WhatsApp udah ada belum sih? 2011 lupa saya. Kayaknya di Messenger Facebook-nya mereka aktif. Ya udah, saya follow up dari situ. Saya follow up mereka dari situ. Terus gimana caranya supaya cepet naik level? Ya lakukannya terus menerus, bukan cuma ngomong sama 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6 doang. Bisa sehari itu saya minimal ngomong sama 5 orang baru. Catat ya, 1 hari Mbak Fonita ngomong sama 5 orang baru. 1 hari. Jadi misalkan teman-teman mau melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu bikin listing nama, ya bikin listing namanya nggak bisa cuma 10, 20, 30, 40, 50, ya nggak bisa. Kalau mau 1 bulan 30 hari, artinya harus bikin 150 listing nama. Hari Senin, tanggal 1 ngomong sama si A, B, C, D, E. Selasa ngomong sama A1, A2, A3, A4, A5. Gitu loh, jadi setiap hari. Apakah semuanya akan ngerespon kita? Enggak. Dicuekin, iya, pasti dicuekin. Apakah semuanya akan merespon kita? Enggak. Paling yang merespon kita tuh sekitar 10 orang. Paling
paling 10 orang, atau ibaratnya 10% lah, 15 orang deh yang rekrut, yang respon. Dari 150 orang yang kita ajak ngomong, paling yang merespon kita 15 orang, 10%. Dari 10% paling cuma 2 yang mau join jadi member. Lumayan kan, anak baru join, baru gabung udah bisa ngerekrut 2 orang dalam waktu 1 bulan tuh bagus banget. Diulang lagi, bulan depannya diulang lagi, sampai kapan? Sampai kita terbiasa ngomong tentang bisnis ini. Percaya teman-teman, kalau teman-teman ngerasa bilang, saya nggak bisa rekrut mbak, sebenarnya bukannya nggak bisa, teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman nggak terbiasa untuk diulang lagi, nanti akan ada pertanyaan A dari si orang ini, akan ada pertanyaan B dari seorang ini, akan ada pertanyaan C. Itu lama-lama bank data di otak kita untuk pertanyaan-pertanyaan dari prospek itu akan banyak. Jadi kita bakalan tahu, oh kalau ini jawabannya ini, oh kalau ini jawabannya ini. Kalau nggak tahu, tanya sama upline-nya. Mbak, ada pertanyaan ini dari prospekku yang ini, kira-kira jawabannya apa? Mbak, ada pertanyaan dari ini, dari si prospek ini, kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi saya cuma memastikan teman-teman, bisnis ini bukan bisnis yang gampang. Enggak, saya nggak bakalan bilang kalau bisnis Oriflame bisnis gampang, bisnis Oriflame bisnis mudah. Enggak, saya nggak mau ngomong itu. Bisnis Oriflame adalah bisnis yang mungkin dilakukan. Sudah ada buktinya loh, buktinya saya bisa kok, nggak ada ilmu-ilmu yang jelimet kok di bisnis ini. Ilmunya sebenarnya semuanya sama aja. Apa yang teman-teman tahu, saya tahu. Apa yang saya tahu, saya yakin teman-teman juga tahu. Cuma bedanya adalah ada yang diulang-ulang, ada yang diulang-ulang, ada juga yang 1 kali ngelakuin nggak berhasil, nyerah. 2 kali dilakuin nggak berhasil, nyerah. 3 kali dilakuin nggak berhasil, mundur. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau saya tipenya adalah orang yang terus lagi diulang lagi, ya udah hajar aja. Toh saya ngomong sama 150 orang dalam waktu sebulan, semuanya chatting kok. Saya nggak keluar rumah, semuanya chatting, semuanya via WhatsApp, via Messenger, via zaman dulu masih SMS. Saya ngobrolnya pakai chatting. Ya, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan aja lama banget ya. 2 pertanyaan aja lama banget. Sebentar. Wow, banyak sekali Mbak. Nih. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman yang di Facebook, maaf kalau nulis pertanyaan saya nggak bisa jawab ya, maaf banget karena chatnya cepet banget. Saya hanya menjawab pertanyaan yang sudah nulis pertanyaan di Q&A di Instagram. Oke, sorry ya, Facebook ya. Oke, Mbak Fonita, tips menghindari rasa malas. Wah, tips menghindari rasa malas saat pengen semangat ngerjain Oriflame. Tips menghindari rasa malas pada saat kepengen semangat. Oke, kalau saya jawabnya gini. Mbak Fonita pernah males nggak sih? Pernah. Mbak Fonita pernah capek nggak sih ngerjain Oriflame? Pernah. Mbak Fonita pernah galau nggak sih? Pernah. Saya juga manusia biasa, teman-teman. Saya juga manusia biasa. Saya juga pernah males, saya pernah galau, saya pernah baper, saya pernah capek, lelah dan segala macam pernah. Cuma bagaimana cara menghindarinya? Kalau saya pasti akan bilang, Mbak butuh duit nggak? Mbak butuh penghasilan nggak dari Oriflame? Mbak butuh nggak sukses dari bisnis ini? Mbak butuh nggak duit buat keluarga? Mbak butuh nggak uang buat orang tua? Mbak butuh nggak uang buat anak? Mbak butuh nggak? Itu pertanyaan saya. Karena tidak ada cara yang tepat, tidak ada cara yang misalkan Mbak Fonita artinya teman-teman harus begitu nggak ada. Saya nggak punya jawaban cantik, teman-teman. Saya nggak punya jawaban cantik. Yang bisa menjawab itu cuma diri masing-masing, cuma diri teman-teman masing-masing. Gimana cara menghindari rasa malas? Kalau Mbak beneran butuh sama bisnis ini, kalau Mbak beneran pengen duit dari bisnis ini, kalau Mbak beneran kepengen kayak Mbak Fonita, kalau Mbak beneran pengen punya penghasilan, kalau Mbak kepengen beneran
ngebahagiain keluarga, ya dihilangin rasa malasnya. Kalau yang saya lakukan ya, kalau pada saat saya malas, saya berhenti dulu, saya matiin handphone, saya matiin laptop, saya nonton TV, saya lakukan apa yang saya suka, saya istirahat 5 menit, 10 menit, terus napas panjang, kerjain lagi. Kenapa? Karena saya butuh bisnis ini, karena saya butuh duit, karena saya pengen dapat penghasilan dari bisnis ini, karena saya kepengen jadi orang sukses, insya Allah saya kepengen. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau beneran teman-teman butuh, kalau teman-teman beneran harus banget sukses dari bisnis ini, ya rasa malasnya kudu dihilangin, kudu wajib dihilangin. Gak ada tipsnya, gak ada tips cantik dari saya, gak ada, mohon maaf ya. Selanjutnya, pertanyaan ke berapa tadi ya? Keempat kayaknya. Oke. Mbak Fon, pertanyaan selanjutnya. Mbak Fon, gimana cara closing prospek dengan cepat? Mbak Fon, gimana cara closing prospek dengan cepat? Sama. Sama dengan yang tadi. Tidak ada cara cantik dari saya. Yang pertama, teman-teman harus tahu, balik lagi, bisnis Oriflame adalah bisnis manusia. Kita, orang itu join bukan karena Oriflame-nya. Buat saya ya, orang itu join bisnis ini bukan karena Oriflame-nya. Semua orang saya yakin tahu Oriflame bagus. Semua orang saya tahu bahwa Oriflame adalah produk asal Swedia yang keren banget, yang udah terpercaya, udah teruji. Saya tahu, semua orang pasti yakin. Cuma ada yang mau join sama si A, ada yang mau join sama si B, ada yang nggak mau join sama si A, ada yang nggak mau join sama si B. Artinya apa? Artinya adalah tergantung kita. People join you, bukan join Oriflame. Orang itu join kita, gabung sama kita, maunya gabung sama Fonita Bermana, maunya gabung sama Novita, maunya gabung sama Gita, maunya gabung sama Yusi. Terus bagaimana caranya closing prospek dengan cepat? Yang pertama yang harus teman-teman punya adalah ilmu. Yang harus teman-teman punya adalah ilmu tentang bisnis ini. Ilmunya nggak usah harus mantep banget saat ini, enggak. Teman-teman harus belajar terus, di-upgrade lagi. Kayak tadi saya, yang tadi pertama ya, yang tadi live streaming yang pertama, yang sebelumnya saya kasih tahu bahwa teman-teman harus punya ilmu yang banyak, belajar lagi, latihan lagi. Si A jawabnya ini kita belum tahu, oke. Nanti si B jawab pertanyaan ini kita belum tahu, oke. Tapi kita harus cari tahu jawabannya itu apa. Kita harus cari tahu jawaban pertanyaan si B itu apa yang kita belum tahu tadi. Belajar lagi. Sampai kapan? Sampai ilmu kita banyak, sampai ilmu kita insya Allah mumpuni untuk menjawab pertanyaan. Orang jadi yakin sama kita. Yang sering saya bilang adalah orang akan join sama kita bisa meyakinkan orang apabila kita sudah yakin sama bisnisnya. Hanya yang yakin yang bisa meyakinkan. Hanya orang yang yakin yang bisa meyakinkan. Kalau teman-teman udah punya banyak ilmu, saya percaya banget. Kalau teman-teman udah tahu bisnis Oriflame kayak gimana, saya yakin teman-teman bakalan pede banget sama bisnis ini. Sama seperti saya, kalau teman-teman ngedengerin saya ngomong kan, ih gila Mbak Fonita hebat banget. Enggak, saya nggak hebat. Saya cuma yakin sama bisnisnya karena saya udah ngerasain. Saya udah yakin sama bisnisnya karena saya udah tahu. Saya yakin sama bisnisnya karena saya udah melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang bisa dihasilkan dari bisnis ini. Nah, bagaimana caranya closing dengan cepat? Nggak ada bisa cepat ya. Mau nggak mau kita harus cari terus prospeknya makin banyak, kita jelasin lagi, ulang lagi, jelasin lagi, ulang lagi sampai nanti ada di satu titik teman-teman ya. Saya kasih tahu nih, dulu ya saya punya prospek itu banyak banget, nggak ada yang join. Saya punya prospek banyak, yang tadi saya bilang 150 orang setiap hari saya omongin, nggak ada yang join, bener-bener nggak ada. Tapi saya
saya nggak nyerah, saya nggak mundur, saya nggak berhenti, terus aja ngomong lagi, terus ngomong lagi, terus ngomong lagi, terus ngomong lagi, terus lagi, ulang lagi, sampai saya inget banget pada saat saya level 15%, saya mendaftarkan 48 orang dalam waktu 1 bulan. Siapa itu? Mereka siapa? Itu orang-orang yang dulu-dulu saya prospek. Mereka baru yakinnya pada saat saya level 15% itu. Orang-orang yang dulu cuekin saya, orang-orang yang dulu diem aja, mereka itu sebenarnya memperhatikan kita. Kalau kita terus ada ya di Facebook kita harus terus yakin sama bisnisnya, kita harus tetap update status tentang Oriflame, kita harus tetap pede sama Oriflame, kita tetap jualan upline, kita tetap jualan produk, kasih tahu produknya, cerita tentang produk, sharing tentang produk, segala macem. Orang ngeliat kita, ini Vonita muncul terus sih di timeline gue. Vonita ada lagi, produknya apa sih? Lipstiknya bagus deh, bedaknya oke deh, mukanya kok sekarang kerut-kerutannya hilang ya. Mereka akan gabung sama kita. Bahkan waktu itu saya kayaknya level di Qual Diamond, saya bisa sampai mendaftarkan 1 bulan, saya mendaftarkan lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang dalam waktu 1 bulan. Saya kurang lebih saya di level Qual Diamond atau Diamond. Artinya apa? Artinya kita sebelumnya ini pada saat kita ngeprospek, belum tentu mereka itu menolak kita. Pada saat kita ngeprospek itu belum tentu mereka menolak kita. Pada saat kita ngeprospek belum tentu mereka itu langsung musuhin kita atau ngejauhin kita. Enggak, mereka itu akan kepoin kita. Mereka akan liatin kita. Mereka akan ngintip timeline Facebook kita, timeline Instagram kita, stories kita, mereka akan ngintip, percaya deh. Jadi pada saat kita ditolak jangan langsung diblok Facebooknya atau Instagramnya. Enggak apa-apa, biarin aja ya, udah mbak, nggak apa-apa, temenan aja sama aku di Instagram ya, temenan aja sama aku di Facebook ya, nggak masalah kok nolak. Saya cuma menawarkan peluang bisnis kok, nggak masalah ditolak. Lempeng aja, nyantai aja ya, biarin aja orang namanya kita nawarin, ditolak mah wajar. Berapa kali teman-teman nolak tukang jamu yang lewat depan rumah? Berapa kali teman-teman nolak tukang sayur yang teriak-teriak depan rumah? Berapa kali teman-teman nolak tukang bakso yang lewat depan rumah? Apakah mereka berhenti jualan gara-gara kita tolak? Enggak kan? Mereka tetap jualan, mereka tetap datang lagi besoknya datang lagi. Suatu saat pasti kita akan beli. Ya udah deh, lagi kepengen bakso nih, beli bakso deh, gitu kan? Mereka itu kepoin kita, teman-teman. Mereka kepoin kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang nge-follow up prospek terus dicuekin, tetap temenan sama dia di Instagram. Dan yang paling penting adalah tetap selalu update tentang bisnis ini di sosial media, di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram, terus aja. Capek kan mbak dicuekin? Ya nggak masalah dong, namanya kita kerja kok. Saya liburan aja capek loh. Ini saya liburan 2 minggu capek banget, apalagi kerja, betul kan? Wajar yang namanya kerja capek. Cuma kita kan capeknya di rumah aja, sambil follow up, sambil online segala macam. Ulang lagi, diulang lagi. Mereka itu akan datang pada waktunya. Mereka bukan menolak kita. Mereka cuma belum butuh. Pada saatnya kita nggak tahu kapan, pada saatnya mereka akan butuh dan mencari kita. Selama kita nggak berhenti, kecuali kalau kita berhenti itu udah beda lagi masalahnya. Ya, oke. Ini udah berapa lama ya saya? Udah setengah jam loh. Satu pertanyaan lagi yang paling seru. Saya baca dulu. Mbak Fon. Oh, ini nanya tentang suami. Mbak Fon, suami Mbak Fon dulu gabung Oriflame, apakah langsung bisa naik level? Suami saya nggak gabung Oriflame ya teman-teman, suami saya nggak gabung Oriflame. Yang member Oriflame cuma saya sendiri sampai saat ini ya. Tapi suami saya itu membantu. Jadi kalau di bisnis Oriflame itu bisnisnya itu barengan sama keluarga, boleh, sama suami boleh, sama anak juga boleh. Jadi suami saya suami saya dan saya itu di merger, bergabung. Jadi dia bukan member Oriflame yang punya nomor konsultan sendiri, enggak.
Sekali lagi deh pertanyaannya. Oke, satu kali lagi yang terakhir. Ini pertanyaan banyak sekali loh, alhamdulillah ya. Nih, oke, ini balik lagi sama yang kayak tadi. Mbak Fon, awal gabung terasa sulit atau susah nggak sih ngejalanin Oriflame, atau susah untuk tupo? Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah pada saat saya bergabung di bisnis Oriflame, saya punya satu pemikiran yang menurut saya adalah mindset yang tepat untuk bergabung di bisnis ini. Apa tuh? Apa tuh yang Mbak Fonita pikirkan? Yang saya pikirkan adalah saya bekerja di Oriflame ini. Banyak yang nganggap susah, banyak yang nganggap ribet ngejalanin Oriflame, banyak yang nganggap susah tupo segala macam karena mereka menganggap bisnis Oriflame hanya bisnis sampingan. Karena mereka menganggap bisnis Oriflame hanya sebagai bisnis iseng-iseng. Jujur iya, waktu saya bergabung di bisnis Oriflame pertama kali ngirim KTP, bayar pendaftaran itu saya coba-coba. Iya, saya coba-coba 39.900 waktu itu saya daftar. Iya, saya coba-coba. Tapi pada saat saya sudah terdaftar, udah dapat nomor konsultan, saya mau mempelajari tentang bisnisnya, saya langsung jatuh cinta dan menganggap bahwa bisnis Oriflame adalah pekerjaan saya. Sama kayak waktu dulu saya kerja kantoran 11 tahun teman-teman. Saya kerja kantoran 11 tahun. Kenapa saya masih mau aja berangkat pagi? Saya dari rumah tuh jam 6 pagi. Saya mau setiap hari pulang dari kantor tuh jam 7, jam 8 malam. Setiap hari Senin sampai Jumat. Setiap hari selama 11 tahun. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah pekerjaan saya yang bisa membuat saya mendapatkan penghasilan, yang bisa membuat saya mendapatkan gaji bulanan. Nah, sama dengan Oriflame. Kenapa saya tidak pernah merasa sulit atau susah? Karena saya tahu bahwa ya ini kerjaan saya, ini yang saya harus lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi saya nggak sempat mikirin ini susah, itu sulit, ini ya udah, kalau memang butuh duit balik lagi. Kalau memang butuh duit, kalau memang memang mau punya penghasilan ya dikerjain. Yang seperti tadi saya bilang pertama ya, saya follow up 150 orang setiap bulan, setiap hari, bener-bener saya tulis loh namanya. Hari ini saya follow up si A, si B, si C, si D, si E, 5 orang satu hari. Si A, si B, si D, si E ini saya follow up. Besok saya follow up lagi 5 orang lainnya. Besok saya follow up 5 orang lainnya. Besok saya follow up 5 orang lainnya. Itu adalah orang-orang yang saya kenal. Teman-teman SD, SMP, SMA, bikin listing nama. Ayo sekarang teman-teman yang ikutan live streaming siang ini, di sini masih siang soalnya. Teman-teman yang ikutan live streaming malam ini, teman-teman bikin deh listing nama. Saya mau follow up ini. Dicuekin Mbak Fon, iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Teman-teman mikirnya jangan saya memfollow up dia supaya saya naik level. Saya memfollow up si A supaya saya dapat duit. Saya memfollow up si B supaya saya dapat gaji. Jangan. Mikirnya adalah saya ngajak si A supaya si A tahu bahwa ada peluang bisnis yang bisa dikerjakan sambil jaga anak. Saya memfollow up si B supaya si B tahu bahwa ada peluang bisnis yang bisa dikerjain sambil dia ngantor. Saya ajak si C supaya si C tahu bahwa bisnis Oriflame bisa loh dikerjain sambil kuliah. Saya ngajak si D supaya si D tahu bahwa bisnis Oriflame bisa loh dikerjain sambil di luar negeri misalkan. Kita menawarkan peluang bisnis teman-teman. Kalau misalkan dia mau, si A, si B, si C, si D tadi mau, ya ayo bareng-bareng sama saya, kita belajar bareng, kita kerja bareng. Jadi pada saat teman-teman memfollow up, mindsetnya dibenerin dulu, cara berpikirnya dibenerin dulu, bahwa kita nggak ngajak orang supaya kita naik level, kita tidak mengajak orang supaya kita sukses, kita tidak ngajak orang supaya kita dapat duit, enggak.
Kita ngajak orang supaya orang itu sama seperti kita tahu ada peluang bisnis Oriflame ini. Kalau teman-teman melakukan itu gampang banget, pasti lancar banget, percaya deh. Saya udah praktek ya teman-teman, saya udah praktek. Jadi apa yang saya omongin adalah apa yang sudah saya praktekkan. Kalau ditolak ya udah pasti bakalan enteng. Kalau ditolak, oh ya udah ditolak, ya dia nggak mau kok ditawarin peluang bisnis, ya saya cari lagi yang lain. Si B nolak, ya udah, si C nolak, ya udah, si D nolak, ya udah. Saya ditolak banyak banget. Kalau teman-teman ngerasa saya gampang banget, kalau teman-teman ya di sini saya rata-rata pasti ngelihatnya Mbak Fonita enak banget, gampang ngejalanin Oriflame. Iya, sekarang gampang. Kenapa? Karena saya udah punya banyak banget tabungan prospek, banyak banget orang yang saya follow up. Bayangin, sebulan 150 orang. Ini 8 tahun kira-kira udah berapa banyak tabungan saya? Ya, sebulan 150 orang yang saya follow up, yang saya kasih tahu bahwa Oriflame merupakan peluang bisnis yang luar biasa. Dalam waktu 8 tahun artinya udah berapa orang tabungan prospek saya. Nah, tabungan prospek itulah yang bakalan deketin kita kalau kita selalu ada. Kalau kita selalu ada di Facebook, ada terus di Instagram, ada di stories, ada di WhatsApp status, ada di stories Facebook, ada. Dia bakalan datang sendiri, dia bakalan percaya sama kita, dia bakalan yakin sama kita kalau kita terus ada. Kalau kita belum punya penghasilan, share penghasilan upline, share penghasilan leader. Mbak Fonita lagi keluar negeri, share. Ih gila nih, keren banget upline gue, atau keren banget ya Mbak Fonita bisa keliling dunia karena Oriflame. Share, kasih tahu bahwa ada lo buktinya, bahwa ada lo orang yang udah sukses. Kalau saya belum, ya memang saya belum. Yuk kita proses bareng, yuk kita belajar bareng. Terus Mbak Fonita susah untuk tupo nggak sih? Nih, saya mau cerita tentang tupo. Buat saya, tutup poin adalah saya pakai dulu produk Oriflame-nya teman-teman. Yang bilang susah tutup poin biasanya orang yang belum pakai produk Oriflame. Kalau dia belum pakai produk Oriflame, sekarang teman-teman ibaratnya mau berbisnis, mau jualan tapi nggak tahu produk yang dijual seperti apa. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Yakin saya nggak ada. Orang nggak mau. Ngapain dia beli produk sama orang yang nggak tahu? Dia pasti beli produk sama orang yang ngerti tentang produknya. Pasti kita beli produk sama orang yang ngerti tentang produknya. Lipstick ini kayak gimana, bagus nggak lipstick ini sama lipstick ini bagusan mana, parfum ini wanginya sama parfum ini wangian mana, sabun ini sama sabun ini wangiannya mana, sampo buat rambut yang rontok sampo yang mana. Ya kan, kalau kita tahu, kita bisa cerita, pasti orang bakalan lebih yakin, pasti orang bakalan lebih pede untuk belinya. Kenapa? Karena udah ada buktinya. Saya suka banget waktu itu pernah ada live streaming atau webinar dari Mbak Rumiati ya, downline saya. Kalau teman-teman lihat bintang iklan di TV, misalkan pakai produk kecantikan, pakai lipstick merek A, lipstick merek A, wih cantik banget tuh, model cantik banget. Ya memang dia udah model, memang dia itu artis, dia nggak pakai lipstick juga cakep. Dia pakai skincare ini, kulitnya langsung kinclong. Sebelum dia pakai skincare, dia tuh udah model, dia itu udah cantik. Tapi kalau saya nih emak-emak, ibu rumah tangga yang biasa ngurus anak, biasa masak, biasa beberes rumah, tiba-tiba mukanya kinclong, orang pasti akan bilang, ih Fon, mukanya kok beningan ya, atau kok mukanya lebih halus ya, ih Fon, kok rambut lo nggak kelihatan ya, kok kulit lo halus sih sekarang. Iya nih, gue pakai body creamnya Oriflame. Orang yang tahu kita sebelumnya, misalkan kelihatannya kita kusem dulu, sekarang jadi cantik, mereka pasti bakalan percaya sama kita, mereka pasti bakalan beli produk kita. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa susah tupo, satu yang saya pertanyakan, udah pakai belum produk Oriflame? Udah cobain belum produk Oriflame? Udah kasih lihat belum bukti dari produk Oriflame di badan kita sendiri, di tubuh kita sendiri? Contoh yang paling gampang ya teman-teman, Nutrishake.
Mbak Fonita itu kan kerjain Oriflame setiap hari sampai malam, sampai begadang keliling dunia itu nggak gampang loh ya. Jam 11 malam itu masih terang benderang, masih siang, masih seger buger. Itu tuh tidur biasanya bisa jam 1, jam 2, besok pagi udah bangun lagi. Kenapa bangun lagi? Karena mau jalan-jalan lagi, mumpung di luar negeri kan ya, mumpung keliling dunia. Itu nggak capek Mbak? Enggak, karena kenapa? Karena saya minum Nutrishake. Badan saya seger, badan saya enak, badan saya enteng, badan saya nggak gampang capek, saya nggak gampang sakit. Itu buktinya. Nah, kalau teman-teman bisa cerita seperti itu, seperti yang tadi saya bilang, misalkan teman-teman tadinya gendut, agak-agak sekel, terus minum Nutrishake, besok langsing, teman-temannya pasti akan bilang, lo kok langsingan, lo minum apa? Gue minum Nutrishake nih, gila, tahu nggak sih Nutrishake tuh gini. Dengan PD-nya, dengan mengalirnya, kita akan cerita bahwa produk yang kita pakai, produk yang kita gunakan cocok buat kita. Orang pasti nih, saya berani ngomong, orang pasti akan beli produk kita. Bakalan gak ada lagi tuh yang ngomong, Mbak kok tupo susah, Mbak kok jualan susah. Gak ada, pasti gak ada. Ya, cobain dulu produknya. Oke, satu lagi deh ya, tanggung, satu lagi ya teman-teman. Satu lagi yang terakhir. Aduh, pertanyaannya rata-rata sama ya sama yang tadi, soalnya rata-rata pertanyaannya sama. Tuh kan, bagaimana caranya biar gampang jualan tuh tadi udah dijawab. Bagaimana caranya, apa lagi ya tadi ya? Oh, gabung sama Oriflame sudah berapa lama Mbak Fon? Oh ya, saya gabung di Oriflame sudah 8 tahun. Saya join tepatnya 1 Juli 2011. Jadi hampir 8 tahun nih, tanggal 1 Juli besok 8 tahun. Terus itu pertanyaan yang gampang-gampang. Jadi udah 8 tahun ya, dari tahun 2011. Terus pertanyaan lagi yang terakhir. Tadi saya ada baca sih pertanyaan yang menurut saya bagus banget, tapi sekarang udah kepanjangan, jadi agak bingung juga. Oh, ini. Mbak Fon, kok bisa sih punya semangat yang luar biasa, konsisten juga top? Aku soalnya orangnya yang moody. Ya balik, ini udah terjawab sebenarnya tadi ya. Tadi sebenarnya udah terjawab ya, karena saya butuh duit, gitu aja sih, gampang. Mungkin Mbak moody karena Mbak gak butuh duit. Mungkin Mbak udah kaya raya, jadinya nggak butuh duit, jadinya yang ngerjain bisnis Oriflame mudi-mudian. Kalau saya gimana mau mudi, orang mau duit, aduh saya nggak punya duitnya kurang dulu ya. Sekarang sih alhamdulillah duitnya lancar. Ya, jadi gampang banget sebenarnya. Balik lagi, satu, butuh dan mau. Kalau cuma butuh doang tapi nggak mau, percuma. Butuh dan mau ngerjainnya, bener-bener pakai hati, pakai cinta ngerjain bisnis Oriflame-nya. Insya Allah teman-teman, insya Allah kalau teman-teman ngejalanin bisnisnya pakai hati, ikhlas, pakai cinta, ya udah, emang kita kerjanya di sini. Memang Oriflame adalah pekerjaan saya ya, aku harus kerjain. Mau moody, mau lagi baper, mau lagi bete, mau lagi galau, ya berhenti dulu sebentar, istirahat sebentar, ingat sebentar, berhenti dulu, istirahat sebentar, 10 menit, 20 menit, tutup mata, napas panjang, jalan lagi. Tutup mata sebentar, napas panjang, jalan lagi. Gitu sih kalau saya ya. Terus ini kok jadi tambah banyak sih ya. Tadi ada satu pertanyaan yang bagus banget. Saya penasaran di manakah pertanyaan itu. Ini pertanyaan terakhir dan pamungkas di live streaming hari ini. Mbak Fon, setahun kan keluar negerinya 4 kali. Pusing gak sih mikirin OOTD? Enggak. Karena teman-teman bisa lihat baju saya, jilbab saya polos terus-terusan. Kalau nggak krem, kalau nggak coklat, kalau nggak pink muda, kalau nggak hitam, itu doang, warna-warna netral dan selalu polos. Terus baju kaos-kaos, baju kaos-kaos, celana gombrong-gombrong. Udah itu terus. Mau keluar negeri 10 kali setahun pun kayaknya bajunya itu terus deh, insya Allah ya. Jadi saya
saya nggak mikirin OOTD, nggak sempet mikirin OOTD. Bayangin aja sehari saya harus nge-follow up 5 orang, sebulan saya harus follow up 150 orang, kagak sempet mikirin OOTD. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Pertanyaan terakhir, Mbak Fon bonusnya berapa? Mbak Fon bonusnya berapa? Oke, bonus saya per bulan, alhamdulillah. Pasti pada kepo nih, ya berapa. Alhamdulillah teman-teman, selama 8 tahun saya mengerjakan bisnis ini, bonus saya per bulan di angka 150 jutaan per bulan. Ya, jadi cukup banget untuk senang-senang, cukup banget untuk keluar negeri, cukup banget untuk belanja-belanja. Walaupun saya tidak belanja baju, saya lebih senang belanja apartemen, belanja ruko, belanja rumah. Ya, tapi untuk barang-barang jujur saya bukan tipe yang belanjaan banget, beli baju, beli tas, beli sepatu gitu, enggak. Udah ya, terima kasih semuanya, terima kasih, salam dari Zurich. Saya masih di Zurich, masih nunggu pesawat. Insya Allah malam ini terbang kembali ke Indonesia. Doakan saya selamat terbang kembali ke Jakarta, doakan saya selamat sampai di tujuan. Insya Allah bakalan sering-sering ngadain tanya jawab kayak begini, biar teman-teman gak kepo-kepo banget lagi sama saya ya. Terima kasih semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.